saya. Oh, ini ganti HP, Pak, jadi? Ganti HP. Oke, oke. Baik, ya. Memang kadang-kadang sedikit menantang seperti itu ya. Dari Bu Erni, selamat malam Pak Reo. Selamat malam juga, Bu Erni. Oke. Ya, Pak Robin, hari ini setelah saya tanya, ini beberapa porto-portonya mulai hijau nih, Pak. Ya, hari ini. Hari ini ya. Oke. Ini salam dari Bu Erni, Bu Erni, dari Lani, dari Ratna. Selamat malam, Pak Robin. Oke. Nah, Pak Robin, kalau hari ini kan memang sedikit ada hiburan ya di IHSG ya pada hijau-hijau gitu. Tapi secara keseluruhan market saat ini mungkin sedang mengalami dalam dalam fase bearish ya. Tapi Betul. sesuai dengan judulnya tuh kenapa Pak kita nggak boleh melarikan diri? Kenapa kita Ya, harus menghadapi musim bearish ini Pak? ya, bearish itu satu definisi kalau dari teknikal ya. Definisinya Mm-mm. adalah ketika market itu turun di atas 20%. Mm-mm. Nah, Ya. jadi kita sudah turun dari puncaknya ini sekitar 24%. So, resmi masuki masa bearish ya. Nah, Mm. sedangkan market di Wall Street sana di atas 10% turunnya. Ya, memasuki masa correction. Nah, kita sudah di biris ini ya. Nanti kalau kita sampai turun 50% ya kita namanya market crash. Jadi sebenarnya definisi itu untuk kita bisa berjaga-jaga, bisa tahu mesti seperti apa ya. Jadi kalau dibilang market ketika biris kok malah ya eh, jangan lari gitu ya. Justru Mm. ini sudah karena ketika memasuki support-support itu kemungkinan untuk rebound itu ada Mm. ya. Jadi ketika kita jual di bottom ya nanti beli di pucuk itu kan kebalik. Jadi kita seharusnya ini sudah lumayan siap-siap ya, tapi apakah langsung beli enggak juga. Nah itu tapi jangan lari karena kalau Anda lari kesempatan correction, kesempatan bearish market itu tuh nggak selalu ada. Sehingga ini buat belum tentu Anda mengalami. Kalau saya sih sudah mengalami berkali-kali ya, sehingga saya Mm. berani mengatakan bahwa this is the opportunity. Oke, ada opportunity ya. Jadi saat ini tuh bukan crash ya Pak ya? 20% tuh bukan crash gitu ya? Bukan, bukan. Lebih ke bearish itu tadi, Pak. Bearish ya? Mm. Jadi kalau berarti yang crash itu apakah seperti tahun 2008 itu, Pak? Sebenarnya seperti COVID itu sudah Oke. 50% tuh. Ya, itu sudah crash. Hmm, oke, oke. Nah, secara teknikal, secara persentase dari ATH sendiri kita sudah dikatakan trend bearish. Tapi apakah saat ini tuh kita sudah berada di bottom, Pak? Atau saat ini kita masih masih di dalam channel atau perjalanan menuju downtrend jangka panjang? Sebenarnya market bearish ini biasanya for a while ya, karena secara teknikal baru jelek-jeleknya ya. Jadi Mhm. kalau kalau kita bisa nge-short ya, bisa jual dulu baru beli, ya sekarang ini resmi gitu ya. Hmm, Cenderung turun ya karena trennya memang sudah bearish, bearish itu downtrend resmi gitu ya. Sehingga oke. eh, apakah ya sudah bottom apa belum? Eh, nggak tahu sih ya, kalau kita yang pengalaman nggak tahu, tapi biasanya di support-support sini tuh ada pantulan-pantulan, semoga bukan dead cat bond tuh naik turun lagi. Nah ini kita baru di tahap di mana kritikal juga, Mhm. kalau sampai turun-turun terus kalau sudah 30%, 50% ya itu bisa ke 50% ya crash ya. Nah, Hmm. jadi sebenarnya ya opportunity ya selalu menjadi opportunity ketika kalau kita beli saham ya ketika harga harga tinggi kita takut, kita turun-turun takut juga. Terus maunya gimana? Oke, Mau cuma dipantengin nanti biasanya ya, Pak. biasanya jawaban para trader adalah maunya pasti cuan ya nggak ada ya. Hmm. Ya, Jadi ya. kita the money is come from when we are sitting, ketika duduk menunggu saat momen. Nah itu
Itu seninya trading justru di situ. Seninya di sana. Oke, oke. Tapi meskipun saat ini kita bearish-nya mungkin short term ya bisa. Kalau secara jangka panjang IHSG sendiri sebenarnya masih seperti apa? Apakah sideways atau masih bull? Saya bacakan datanya ya Pak. Sebenarnya saya udah sharing ini di YouTube saya sih, tapi nggak apa-apa. Jadi IHSG ketika turun di atas 20% tuh Global Financial tuh tahun 2008 itu turun 60%, Pak. Itu sudah ya. Itu durasinya kira-kira 10 bulan. Ya. Terus recovery-nya dalam 28 bulan. Jadi itu recovery kembali ke ATH-nya itu, Pak. Ya, ke level ya, betul. Ya, oke. Terus tahun 2021, jadi sejarah itu mungkin not always repeat itself, tapi it's rhyme. Jadi kita belajar dari situ ya. Terus tahun 2011 Eropa debt crisis ya, itu kita turun 22%. Nah, mungkin mirip-mirip ya. Itu pulihnya kira-kira turunnya itu dalam dua bulan. Pulihnya 8 bulan. Ya. Okay. Terus Taper Tantrum 2013 itu turun 26% lagi. Nah, itu durasinya dalam 4 bulan. Ya. Terus recovery-nya 16 bulan. Ya, jadi turun yang sama recovery-nya belum tentu sama karena tergantung kasusnya apa gitu ya. Jadi itu yang beda. Nanti kita lihat. Terus tahun crash 2015 komoditi ya, itu turun 27% ya IHSG ya. Terus pulih selama 6 bulan, pulihnya 2 tahun. Ya, itu CPO coal nickel crash. Itu kan barang kita semua, Pak. Ya, sehingga pulihnya cukup makan waktu. Terus emergency tahun 2018 nih. Nah, teman-teman nggak ngalami yang lama-lama ya. 2018 belum ngalami juga ya. Saya belum. 2018 itu turunnya 20%. Selama 11 bulan. Pulihnya dalam 46 bulan. Wow. Lama ya. Sebenarnya terus 2020 sebenarnya belum pulih benar-benar. 2020 kita kena COVID tuh. Nah, ternyata COVID tuh belum crash ya, masih 37%. Tapi ya sudah mendekati crash sih. Ya. Itu selama 2 bulan, kan cepet ya, karena itu sesuatu yang 100 tahun lalu, sehingga terus langsung turun ya. Jadi bencana pandemi. Pulih dalam setahun. Ya, begitu vaksin selesai ya, langsung pulih lagi ya. Sebenarnya belum disuntikan ke Jokowi ya waktu itu. Begitu disuntikan malah turun ya kan. Tapi kita ngomong itu ya, Pak. Ya. Terus nah ini ya sekarang ini sebelum ini tahun 2025 ya, 2025 turun 24%. Itu apa ya? Post ATH correction lah ya. Tapi turunnya udah sampai market bearish juga. Selama 11 bulan ya, itu rupiah melemah, tarif ya, tarif itu selama 7 bulan pulihnya 11 bulan. Baru enak-enaknya 2026 MSCI ya kan. Sekarang ini kita turun sudah masih ongoing. Jadi sudah kurang lebih 3 bulan lah. Jadi ya paling cepat tadi pulihnya itu 8 bulan ya. Selama 8 bulan. Selama 8 bulan. Jadi ya market bearish itu enggak melulu. Nah, tapi kan ini sekarang perang ya. Jadi perang ini mungkin bisa, menurut saya bisa lebih cepat terjadinya dan. Tapi kalau dari perang ini kan memang karena sentimen perang ini. Tapi kalau berbicara mengenai akibat dari perang ini, Pak, apakah itu
kalau sampai merubah fundamental dari sebuah negara ini sendiri, berarti pemulihan sendiri kan akan lebih lama jadi, Pak. Ya, dan teman yang di YB Solo saya sudah encourage ya bahwa Hmm. kita tuh dampak negatifnya Hmm. itu sebenarnya less ya, paling kecil dibanding negara Asia Tenggara yang lain. Ya, kita hanya kalah dengan Australia. Ya, Australia itu dampaknya karena kita punya coal. Ya, Hmm. kita Oke. juga apa ya? Jadi istilahnya market internnya juga cukup gede ya, sehingga itu minimal kita nggak akan blackout lah, ada listrik ya. Oke, oke. Baik, Nah, baik, Pak. jadi kalaupun nanti bensin mahal ya kita bisa naik becak lagi. Artinya itu sebenarnya buat kita apakah merubah fundamental Indonesia? Nah, Indonesia sendiri kan memang baru tight apanya fiskalnya ya memang ya, tapi akibat dari kita bedakan dulu akibat dari perang dulu buat kita harusnya minimal. Jadi seharusnya ya koreksi-koreksi ini menurut saya kesempatan. Tapi apakah serta-merta langsung bind the deep? Not really ya. Tapi Ya. kita frameworknya sudah tahu bahwa it's not, bukan masalah fundamental kita ya. Nah, kayak MSCI kemarin turun itu masalah teknis, bukan Ya. bukan fundamental yang nggak bisa. Jadi fundamental itu sulit diperbaiki. Kalau technical itu bisa segera di. Oke. Nah, nanti kita akan bicara lebih dalam lagi mengenai strategi itu. Kalau kita tadi kan bottom dari sebuah market atau emiten sendiri kan kita sebenarnya nggak bisa nebak ya, kita nggak tahu di mana. Tapi apa sih yang biasanya jadi ciri-ciri atau indikator yang bisa kita perhatikan, Pak, yang menunjukkan kalau market itu sedang berada di bottom atau sudah siap menuju ke reversal gitu, Pak? Ya, mungkin yang gampang tuh kita lihat teknikal ya. Teknikalnya apakah ya confirm reversal, itu ada candle-nya, apakah sudah membentuk high baru, apakah sudah membentuk yang namanya swing low. Nah, itu tanda-tanda, dan apakah teknikal ini disertai dengan volume yang mengkonfirmasi. Nah, itu banyak sekali sebenarnya. Nah, yang penting kita mesti hati-hati, jangan all inan ya, karena market itu ketika bearish itu masih gampang turun kembali, tapi minimal tanda-tanda itu kelihatan ya. Sebenarnya tanda-tanda mau perang itu kita udah tahu, cuma nggak mungkin. Gitu ya. Sama ketika mau mantul kita sebenarnya udah tahu. Ucapan Warren Buffett yang ngomong when there is blood on the street, it's time to buy. Itu juga kalau kita kanan kiri ngomong mau cut loss ya, itu sebenarnya sudah saatnya mau mantul ya, karena orang sudah frustasi gitu ya? Nah itu ungkapan yang mau dikatakan aneh, tapi itu benar. Kalau gitu saat ini apakah Pak Robin melihat ada ciri-ciri atau tanda-tanda itu akan mengalami bottom saat ini, market di saat ini? Kalau IHSG sepertinya sudah sudah cukup, maksudnya disupport yang cukup kuat ya. Saya bilang belum berani bilang aman ya. Memakai selain technical, saya memakai juga money flow-nya. Nah, money flow-nya ini belum cakep. Kalau technicalnya di bottom ini sudah cukup kuat lah. Artinya koreksinya sudah limited ya sebenarnya. Oke. Tapi kalau money flow-nya, kalau nggak ada duit yang susah naik kan. Betul. Itu Twitter dari presiden sana bisa jadi indikator juga, Pak? Ya, memang itu one of the kind ya, jadi susah diomong. Dan sebenarnya ada ciri-ciri ya, next time itu ketika bond, sebenarnya ketika bond kayak 20 year-nya itu mulai naik, dia biasanya nge-tweet yang bagus, market rebound. Itu sebenarnya ada ciri-ciri yang kita bisa, jadi dia nggak randomly sebenarnya, nggak randomly. Ini tuh spesial. Donald Trump tuh menurut saya ya pengusaha ya, jadi ya gitu. Oke, baik. Ini ada yang nanya juga.
Jadi Pak, ini kalau penguatan pada hari ini sebenarnya bisa dijadikan kesempatan sebagai waktu untuk sell on strength atau sudah waktunya untuk belanja? Sebenarnya sih kayak saya tadi bilang money flow-nya belum cakep ya, Mm-mm. sehingga ya akan lebih wise jika teman-teman masih trading dulu ya. Kalaupun secara market ya umum ya, nanti sahamnya Mm-mm. sebenarnya beda-beda sih, sahamnya tergantung ya. Jadi secara technical itu belum, tapi di support yang kuat, limited downside ya. Mm. Tapi money flow-nya untuk bisa naik ini belum. Sehingga Oke. kalau kita masuk, nanti Anda ketahanan memegangnya tuh, ini kagak naik-naik, gitu-gitu. Ya udah nggak jadi, buang lagi. Nah, Mm. mendingan teman-teman bisa trading dulu, oke, cuan terus koreksi lagi dibeli. Itu strategi yang paling saat ini di market biris itu overall gitu, walaupun not that easy ya. Tapi saya simplify dulu gitu. Nanti kita Oke. Jadi benar-benar tradingnya itu udah kalau sudah cuan jangan greedy lah ya gitu ya. betul, betul. Nanti kalau sebelah itu eh, big boss-nya nge-tweet lagi, Anda nanti terus ngomong, tahu gitu gua jual dulu dah. Ya, Ya, kalau di kita, saya sindir, sekarang udah nggak boleh ngomong tahu gitu ya, karena tahu gejrot ya. Kalau tahu ya semua nggak ada trading ya kan, semua bahaya udah. semua Pak ya. Iya. Jadi nggak boleh. Oke. Mentality tahu gitu tuh dihilangkan. Di Hmm. saya haram tuh tahu gitu. Oke, baik. Jadi gimana Pak, nih kalau bisa membedakan kalau kita sudah tahu harganya sudah murah, gimana kita bisa membedakan kalau itu apakah sebuah kesempatan atau malah itu sebagai sebuah jebakan itu Pak? Secara umum ketika di daerah support itu menurut saya 70% itu kesempatan ya. Mm-mm. Tinggal kita lihat momentumnya. Nah, momentum, money flow, nah itu ketika momentumnya kuat, reboundnya kuat dengan volume, dengan money flow yang memadai, itu kesempatan. Tapi ketika itu naik tanpa volume, Mm. apalagi money flow-nya, big money-nya, asingnya belum masuk di saham itu, Mm-mm. berat. Jadi Ya. kemungkinan dibanding lagi masih berat. Jadi itu ya trading aja. Mm-mm. Trading aja. Oke, dari Ratna, pokoknya Ico sudah hilang dari Porto ya Pak ya. Ini Iya. tapi kayak saya sering menyindir gini ya, ini memang fenomena trader, novice trader ya, trader pemula ya, tahan menderita tidak tahan cuan ya. Tapi di market seperti sekarang ini itu mungkin cocok ya, mungkin cocok ya. Kalau selama tadi syarat money flow-nya belum Mm. oke, technicalnya juga belum belum confirm ya, itu jangan jangan ragu-ragu untuk taking profit. Oke. Terus gimana Pak caranya kita bisa menemukan opportunity untuk bisa trading nih? Opportunity sebenarnya banyak sekali ya. Misalnya kita memilih sektor yang tepat ya, yang Mm-mm. dari perang nih yang yang paling kena itu apa, hindari. Yang paling diuntungkan ya kita milih yang diuntungkan saja. Ya kita bisa bisa tukar barang yang lebih. Itu pun ada beberapa step lagi, misalnya Mm-mm. ya kita milih saham minyak dong Pak. Nah, minyak terlalu tinggi, sahamnya juga nggak bisa naik karena ketakutan krisisnya lebih gede daripada mikirin sahamnya. Ini sahamnya untung gede lah. Kalau krisis kan nggak jadi untung gitu kan. Sehingga Ya. sama ketika dulu biasanya saham emas tuh kalau minyak minyak naik ya kan, Mm. eh, apa ketidakpastian itu, emas akan ikut naik dong perang ya. Tapi ketika minyaknya naik terlalu tinggi, emasnya ambrol. Kita Mm. sudah nggak mikir safe haven, mikirnya ini krisis, ini mikirnya duitnya ngapain nih kalau saya belikan minyak aja kan Mm. gitu. Jadi trading itu nggak mudah karena banyak dimensionnya. Tapi kalau kita berusaha bisa connecting the dot, Mm-mm. itu keren sekali ya. Jadi kita bisa melihat, oh ini yang diuntungkan. Oh jadi kita bisa lihat. Oke. Jadi kalau misalnya kayak minyak tinggi, terus beralihnya ke coal, Nah, seperti minyak itu dan juga. turunannya, ya kan. Hmm. Jadi
kalau minyak mahal penggantinya apa, ya. Hmm. Oh, maka tadi saya ngomong sebenarnya Indonesia tuh impact minimal ya, tapi tetap kena ya. Ya. Asia Tenggara mostly itu paling kena karena kita tuh ambil minyaknya tuh dari Teluk. Ya, Hmm. yang lewat Strait of Hormuz itu, sehingga ya bingung. Ya. Ya. Itu makanya sekarang dunia itu nanti makin lama makin decentralized lagi. Kalau bisa memenuhi dirinya sendiri lagi ya. Jadi kalau dulu kan kita global, ya udah kita nggak punya, ambil sana tukar barang. Tapi makin lama kita sadar bahwa dunia itu kita harus bisa hidup sendiri. At least kalau ada masa seni minimal dampaknya minimal. Kita nggak ada gandum bisa makan. Bahan makan kita makannya kan beras. Nah, kita sudah mulai swasembada beras. It's good. Oke. Jadi kalau dari Pak Robi sendiri, untuk saat ini strategi apa sih yang paling tepat, Pak? Apakah kita saat ini sebaiknya hanya wait and see saja, atau mulai akumulasi bertahap, atau average down, atau buy the dip, atau seperti apa, Pak? In general itu pasti caution ya, karena bagaimanapun dampak walaupun perang selesai tidak memburuk ya, itu untuk pemulihan tadi kan saya kasih contoh itu butuh waktu lama karena bagaimanapun Strait of Hormuz ditutup itu setelah dibuka nggak bisa mengembalikan kekurangan minyak yang banyak sekali berhari-hari berminggu-minggu ini kan. Jadi it takes times to recover ya. Jadi ya menurut saya pilihlah saham-saham yang sudah confirm technical, fundamentalnya masih semi post war gitu-gitu ya, yang masih akan gerak. Nah itu boleh mulai di selama technical terus dan money flow-nya oke, saya sih mulai masuk. Cuma kalau yang misalnya kita ngomong kalau perang itu yang paling kena kan pasti finance sih saya masih nggak berani. Gitu, jadi beda-beda treatment sahamnya. Tapi kalau ada opportunity tadi syarat-syarat yang saya ngomong, secara fundamental perusahaan juga oke, ada dividen, nah completely itu oke ya, sehingga ya jangan takut ya, karena opportunity itu justru saat ini. Karena kalau Anda nunggu aman bener ya, pasti belinya nanti agak di pucuk ya. Jadi saya biasanya bagi 3 peluru Pak. Peluru pertama itu baik di dekat-dekat support, nanti ketika perjalanan saya pakai indikator downtrend itu trend following. Ketika sampai ke tengah-tengah saya peluru kedua. Ketika nanti sudah ganti tren, saya peluru ketiga. Jadi itu money management, position sizing sudah ada di sistem itu, sehingga ya udah begitu syarat pertama oke, masuk. Ketika breakout lagi average up. Oke, jadi Pak Robin average up ya, bukan average down ya itu? Ya, average down itu teman-teman harus punya ilmu kebal. Gimana itu Pak? Ilmu kebal itu duitnya banyak. Kalau duitnya sedikit mah average down sekali turun udah nggak bisa. Average down itu teknik yang dipakai sebenarnya paling cocok itu untuk investasi. Ya, investasi saham bagus, salah harga. Nah, itu average down oke. Ya. Atau kita hanya untuk copet-copet, average down itu juga masih ya ini kan market momentum ini pasti ini mantul Pak, beli lagi average ini masih oke ya. Tapi kalau trading Anda average down itu is not that easy, harus teman-teman punya ilmu kebal ya. Jadi yang saya ngomong tadi, average down berapapun kita masih kuat. Tapi kalau kita average down nggak punya duit ya wes malah ini. Dan kenapa average down itu bukan buat orang sembarangan, karena biasanya kita mau revenge ya. Turun tambah lagi, turun tambah udah murah makin murah lagi ya, murahan. Jadi karena kita belum bisa ngontrol emosi ilmu kebal, selain punya duit banyak juga harus secara mental itu kita tahu kenapa kita beli di sini, resikonya apa.
Hmm. Fresh down tuh jadi ilmu kebal beneran, nggak mudah ya. Ya, ya. Oke. Nah, bagi teman-teman semua yang ada pertanyaan mengenai tema ini bisa dituliskan juga ya di kolom komentar di bawah ini. Ini juga mungkin banyak yang mengalami juga Pak ya. Kalau misalnya Porto itu sudah merah mungkin di atas 30% gitu. Apakah sebaiknya kita cut loss, average down atau biarin aja Pak sampai nanti kembali lagi ke harga awal? Nah, ini strategi yang sebenarnya spesialis saya tuh, kalau turun-turun Wih. gimana itu. Ya, jadi teman-teman bisa kalau Anda diam nunggu balik, Anda pasrah terhadap market, betul nggak? Hmm. Ya udah. Ya, kecuali kita sudah nggak punya duit, ya Anda nggak mau cut loss sudah terlalu tinggi ya silahkan. Tapi kalau Hmm. kita masih selalu ada cash nih cadangan ketika terjadi seperti ini. Nah, ketika itu kita bisa pakai untuk kita tektokin di bawah dulu, ya sambil menunggu sambil kita misalnya kita posisi floating 30% nih, Hmm. katakanlah rugi rugi 30 juta gampangnya gitu ya, Hmm. kita nggak mau cut loss ya, kita backup di bawah ini kan, punya duit cash kita hitung 2 juta 5 juta, ketika nanti sampai di harga yang kita tunggu ya kita impas nih, Hmm. kita backup di bawah ini sudah untung. Jadi Anda tidak menunggu, tapi kita bisa average di bawah. Bukan average ya, tapi kita lebih cari uang ketika di bawah. Karena market masih belum pasti ya. Apalagi market baru bearish seperti sekarang ini lebih sulit lagi. Hmm. Diperlukan disiplin, tidak serakah. Gitu. Ya, ya. Biasanya kalau saya market bagus tuh nyopet bisa 10%, 25%. Sekarang ya jangan gitu. Market bearish ya, ada untung ya sudah bagus gitu ya, kumpulin nanti sampai gitu. Dan teman-teman untuk pemilihan dan lebih detail nanti Pak Raymond, saya tanggal 10-11 itu ada live trade, ada kelas ya, yaitu memilih sektor, gimana Oh cara iya. seperti average seperti market sekarang ini tepat. Jadi YB mengundang memakai tema ini pas ya. Jadi nanti teman harus daftar tuh di Solo tanggal 11 dan KS Serpong di 17-18. Akan ketemu Oke. dia saja. Tanggal 10 April di Solo dan 17 nanti di Serpong ya. Nah, Ya, jadi teman-teman yang mau ikutin kelas kelas ini bisa langsung daftar di yb.co.id untuk mengikuti kelas dan live trade-nya Pak Robin ya. yb.co.id bisa daftar di sana. Oke. Tapi Pak, kalau kita tadi ngomongin soal leverage share itu kan sebenarnya nggak semua emiten itu bisa dilakukan seperti itu ya. Kita harus apakah ada checklist yang harus kita perhatikan sebelum kita memutuskan untuk mau average down? ya, average down itu sebenarnya secara ini kan teman kita itu kadang-kadang turun dalam itu kan kita denial ya. Jadi udah cek Hmm, ya. nanti bagus. Dulu pernah saya jual terus naik gitu terus. Jadi kita keep convince ourselves dan ini nanti akan mantul akhirnya dalam. Mm-mm. Sebenarnya kalau kita mau saham-saham yang begitu, teman-teman harus pegang saham-saham yang masih punya story. Ya, yang Hmm, jelas fundamental itu mesti apik, mesti bagus ya. Tapi punya story enggak? ya. Story itu misalnya gini, dia menemukan tambang emas baru. Ini belum direvaluasi. Ya itu turun-turun kesempatan buat sikat lah. Hmm, Jadi story-story seperti ini tuh, nah teman-teman justru butuhnya mentor-mentor yang ini karena Anda mungkin pengetahuannya terbatas ya, eh, newsnya dan lain-lain. Nah, sama YB ini kita akan dipandu gitu ya. YB semua itu para para mentor-mentor akan menggait Anda. Oke, ini story-nya ada, kenapa Anda boleh tanya gitu. Sehingga mhm. ketika kita pegang saham yang itu karena nggak punya duit lagi untuk average, kita tahu itu ada story. Nanti ketika ada ini kita bisa mulai teknikalnya bagus kita beli lagi ya. Jadi ketika Oke, oke. market itu boleh aja yang gitu-gitu sih fine ya. Cuma ya kalau story itu dulu harusnya cepat, tapi karena perang market biris ya takes time ya. Oke, oke. Nah, Mungkin di event-event yang besok tanggal 11 dan 18 tuh saya bocori story-storynya gitu Pak. uh, menarik Promo sekali ini, Pak. lagi.
Kayaknya menarik deh Pak. Saya nanti coba join yang di Serpong deh Pak, kalau waktunya bisa. Boleh. Nanti, aduh, ya. Siap, siap, siap. Yang di Gimana Serpong Pak? sudah, yang di Oh, Serpong sudah hampir arah tuh Pak pesertanya. oh Ayo iya. segera daftar Pak. Waduh, oke, oke, siap, siap. Habis ini langsung didaftarkan. Ah, gimana caranya Pak? Kita bisa nyusun Porto di tengah-tengah market bearish ini Pak? Hmm, ya, menyusun porto gimana? Maksudnya manajemen di otak-atik gitu. Ya, gitu Gimana Pak. kita memilih emiten? Gimana kita nyusun Porto itu? Maksudnya kita gimana cara kita memilih emiten yang tepat lah untuk bisa kita tradingkan gitu Pak? Ya, sebenarnya secara umum market bearish kan lebih banyak tadi bertahan cari saham yang fundamentalnya oke, ada Mm-mm, story, mm-mm, even better kalau ada dividen ya, mm-mm, terus akan ada corporate action yang menarik, mm, yang menjanjikan. Nah, itu mm-mm, itu Anda mesti jadi priority ya. Ya, mm-mm, terus mungkin nah, secara umum itu. Nah, ini karena ini perang, kita kondisikan apa yang masih bertahan ketika perang. Ya. Jadi misalnya, oh berarti energi, orang shifting ke energi. Bagaimanapun kita sadar bahwa kita tuh uh, mengalami krisis energi. Ya, mungkin mm-mm, bisa sesuatu yang oke, mungkin energi-energi terbarukan juga menarik. Ya, mungkin menarik. Mereka kan kebut, ya. Energi terbarukan harus dikebut, ya. Terus mungkin berarti precious metal juga menarik, ya. Seperti mm. Oke. emas, terus juga nikel-nikelan nih kalau memang nanti larinya bensin mahal ke mobil listrik semua. Nah, itu kita mulai otak-atik priority ya. Terus mana yang benefit sehingga dari situ kita jangan banyak-banyak ya, kita tinggal tinggal pakai beberapa ini, baru nanti yang misalnya finance dan lain-lain nantilah, kalau nggak perang orang mikir pinjaman lagi kan, betul nggak? Mm. Sekarang mah bertahan aja bagus gitu loh, sehingga lebih defensif ya. Oke. Jadi di watchlist kita atau di universe kita ya pilihannya adalah emiten-emiten yang memang ada hubungannya dengan ini ya, dengan kondisi saat ini ya Pak ya. Betul, betul. Kita harus adaptasi ya, nggak bisa seenaknya sendiri. Aku suka saham ini ya, karena ini pernah denger, nah gitu-gitu udah nggak zamannya market bearish. Anda harus untuk beli satu saham itu Anda harus analisa berulang kali, Mm. dan jangan lihat ya ini ada datanya ISG, Gimana IHSG tuh itu? besok gimana, ya jangan jangka pendek. Udah, kalau jangka pendek itu mungkin buat para trader itu trading coba-coba boleh, tapi kalau kita nyusun portofolio harus benar-benar selektif ya, karena uang Mm. kita sudah mulai naik, kita harus pakai peluru one man one shot, istilahnya harus menghasilkan duit. Nah, itu Mm. harus analisa berulang kali. Ya, ya, ya. Bagi teman-teman yang masih butuh bantuan, butuh mentor juga bisa ya daftar di yb.co.id untuk bisa belajar bersama-sama. Nah, kalau misalnya Pak terjadi sebuah conflicting signal ya, misalnya secara teknikal mungkin sudah mulai kelihatannya bagus, tapi news itu masih kelihatannya jelek gitu Pak. Itu apa yang harus kita lakukan Pak? Sebenarnya ada apa ya, uh, market itu analisa itu harus komprehensif ya. Mm-mm. Satu technical ya, itu bukan urutan paling penting ya, tapi yang technical, fundamental, terus sentimen Mm. ya, terus money flow ya, terus ya itu empat aja ya. Karena sentimen ini saya juga sebenarnya ada satu lagi makro. Nah, makro di sini kini suasana perang ini, ya kan. Mm. Terus sentimen tuh ya tadi newsnya apa ya. Mm-mm. Technical tadi ya ada apakah sudah person gitu-gitulah ya. Terus yang satu Mm-mm. lagi fundamental, apakah ada perubahan fundamental di saham itu. Misalnya rugi-rugi terus dia ganti usaha dari bisnis batu bara menjadi bisnis kacang, ya jangan ya. Nah, kalau kita bisa combine semua itu, kalau searah bagus. Tapi kalau ketika mix gimana? Nah, ketika money flow-nya belum. Kalau saya ketika masih mix ya,
jangan masuk all in. Ya, kita masuk sebagian dulu. Nanti semakin confirm baru kita lebih berani. Jadi tidak ada karena kalau menunggu sempurna semua itu biasanya sudah di atas. Oke. Dan ketika bobot fundamental, bobot teknikal fundamental mana yang lebih diutamakan, apakah manifold dan lain-lain, saya tergantung sahamnya. Ya, kalau seperti bank itu, finance itu makro penting banget. Jadi memang dimensinya banyak Pak. Tidak ada satu rumus untuk semua saham. Tapi overall 5 hal itu mesti diperhatikan. Ya, kalau semua sejalan biasanya sudah di atas. Tapi ketika 2, 3 dari faktor ini sudah oke, itu fine. Cuman kan karena takutnya jadi gini Pak, takutnya jadi ada ilmu cocokmologi jadinya Pak, karena kita berusaha untuk nyocokin semua ini. Nah, saya punya cara gitu. Kalau Anda analisa, anggap jangan punya barang. Kalau Anda nggak punya, pasti Anda. Makanya kalau teman-teman lihat para analis itu kelihatan pinter, ya, karena dia nggak punya barang. Misalnya, ini saya nggak ngomong ya, tapi secara umum karena dia ngomongnya lepas, nggak punya barang, taktik itu kan, itu bagus. Tapi ketika kita beli barang yang punya sahamnya, semua analisa itu ambrol, karena kita cuma tahu bahwa setelah kita beli harus naik, betul nggak? Nggak mau gua beli harus naik, sehingga analisa semua dicocokin. Nah, biasa deh ya. Jadi nggak, kalau Anda mau analisa, saya sering kali ngomong, oke, ini kalau Anda belum punya mau beli enggak. Nah, terus ngapain kamu mau average? Kan gitu, betul ya? Nah, tapi kalau sudah punya, jadi ini kan Pak ya, kita cari pembenaran. Nah, itu. Ya. Oke, baik. Ada satu pertanyaan terakhir Pak. Ini ya, namanya bear market pasti akan selalu berakhir ya. Tapi nggak semua trader itu bisa survive sampai bulan berikutnya. Apa kesalahan yang paling fatal Pak yang sering terjadi dan apa yang menjadi prinsip atau nasihat yang bisa Pak Robin berikan untuk para trader supaya bisa survive di kondisi market seperti ini? Ya, overall teman-teman memang kalau tadi Anda bisa mengintisarikan apa yang saya omongin, itu mungkin Anda akan menangkap bahwa trading itu tidak mudah. Ya, karena yang membuat lebih sulit ya, selain faktor kita adalah ada faktor makro di luar sana, atau diri kita ini yang nggak bisa mengalahkan diri sendiri itu penting sekali. Dan ketika kita bisa mengalahkan diri sendiri, tidak serakah, tidak takut yang berlebihan ya. Pokoknya intinya adalah yang pertama tuh melindungi modal. Ya. Hati-hati. Ya hati-hati. Apalagi ekstra hati market seperti sekarang ya. Itu hati-hati. Tapi bukan berarti penakut ya. Kalau Anda hati-hati di pucuk berani Pak, ya udah. Koreksi kan gitu Anda. Jadi Anda harus ini trading itu bukan not about kepintaran kepandaian, tapi ini lebih ke seni. Nah, seni itu ada rasa itu timbul dari kita mempelajari, menyenangi, terus merasakan ya, sehingga denyut market itu kelihatan. Misalnya, ini ketika kita, ini kalau komoditas perang sudah selesai kok saham saya belum naik. Nah, Anda kalau hanya lateral gitu ya salah, tapi ketika kita tahu bahwa iya ternyata saham saya ini kalau perang berakhir malah saatnya dia cooling down. Nah, gitu-gitu kita bisa rasakan untuk bisa bertahan sampai nanti ya tadi lindungi modal ya. Terus jangan sok tahu lah ya. Kalau di suasana pada ngomong, wah pasti gini-gini. Saya paling takut ya, kalaupun saya benar itu kebetulan. Nah, kalau benernya seringkali itu namanya skill. Tapi teman-teman jangan buru-buru merasa bisa. Saya sampai sekarang udah 20 tahun lebih di market aja, saya masih ampun market ya. Jadi, karena ketika kita humble the market itu, Anda akan bisa rasakan. Kalau Anda sok tahu, susah, tidak akan diambil cuan.
Jadi tetap ikuti aja, karena yang penting itu bukan clever biar, tapi gimana kita bereaksi ketika market kemana. Market baru beres ya, kita take-talk dulu. Market ketika sudah confirm uptrend, ya kita lebih berani. Kalau Anda pakai mode flight mode terus ya susah. Ini harus dinamis, harus ikuti. Tapi tetap bottom red line-nya protect your capital. Selama Anda belajar melindungi modal itu, Anda akan nanti kalah begitu Anda nanti sudah bisa tahan cuantik, bukan tahan cuan, itu semua yang rugi kita berkali-kali itu akan balik dengan cepat. Oke, menarik sekali ya. Jadi jangan lupa ya, kita lindungi modal dulu, kita juga jangan merasa yang paling tahu. Tapi kita juga belajar sendiri ya, kita juga jangan terlalu banyak ngikutin noise ya dari grup-grup yang ada, kita ikut-ikut, akhirnya kita jadi FOMO sendiri seperti itu ya Pak ya. Betul, dan kalau di Solo ya kebetulan saya dampingi live trade Pak, jadi tiap hari ketemu saya. Jadi kalau saya ngomong A, teman-teman sudah lihat saya konsisten. Strategi saya dari dulu gini, gimana kita bisa mendisiplin diri selalu, itu yang saya tekankan ya. Dan cari mentor yang benar-benar memang mau maju bareng ya, bukan cuma jualan kelas yang berbayar lalu habis itu dadah. Terus ikut betul. Semua. Jadi kadang-kadang saya ngomong, saya sih nggak bisa melarang, nggak usah baca sahas ini boleh. Tapi kalau Anda ragu-ragu silahkan tanya ke saya. Karena pengalaman does matter ya, experience does matter. Jadi teman-teman jangan malu. Saya selalu ngomong tidak ada murid yang bodoh, yang ada adalah guru yang tidak bisa mengajar. Ya, jadi tanyalah apapun itu, saya pasti jawab. Ya. Oke. Baik, menarik Pak. Ini sudah 8.15, sudah saatnya kita selesaikan terlebih dahulu justru pada malam ini. Tapi thank you ya buat teman-teman semua yang sudah ngikutin sampai akhir acara ini. Semoga semua insight yang diberikan Pak Robin bisa kita telah lagi, kita pelajarin lagi ya, supaya kita semua bisa jadi trader yang lebih baik. Wah, ini ada yang tanya tiba-tiba. Untuk perbankan apakah akan baik-baik saja Pak? Ya, sebenarnya secara umum perbankan itu kan oli kita ya, oli di saham itu kalau perbankan naik semua naik ya, itu secara umum gitu. Karena mana usaha yang tidak butuh banking ya, semua butuh. Tapi kalau ketika perang ya itu yang paling kena. Tapi ketika pulih dia juga paling cepat naik duluan. Ya, itu nanti justru itu salah satu tanda-tanda market pulih itu ketika nanti perbankan mulai rally gitu Pak. Oke, siap. Oke, baik, terima kasih Pak Robin untuk semua insight wejangannya pada malam hari ini. Saya percaya pasti sudah membantu banyak sekali trader, termasuk saya juga. Kalau gitu nanti bagi teman-teman yang sudah daftar, sampai jumpa di kelasnya Pak Robin ya, baik yang di Solo ataupun yang di Serpong. Yang belum daftar bisa langsung ke yp.co.id. Oke, kalau begitu bersama dengan saya Raymond dan juga Pak Robin, kita pamitan terlebih dahulu ya. Selamat malam semuanya dan sampai jumpa. Bye-bye. Salam cuan kotos-kotos. Salam cuan kotos-kotos. Oke, sampai jumpa Pak Robin. Bye-bye. Thank you Pak Raymond. Thank you Pak Robin.